Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cini di sini. Bagaimana kabar kalian? Cini harap kalian sehat dan bahagia semua ya. Cini berterima kasih sekali karena kalian sudah menonton via online Paroki Temanggung. Nah, pasti kalian kepo cerita Cini hari ini. Ikuti terus ya sampai selesai. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum mulai Pia, kita berdoa pembuka dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami haturkan kepadamu karena penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, berkatilah supaya Pia kali ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat mendengar dan mengerti sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar namamu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Pada suatu hari, Jenny sedang bermain dengan Milo di taman. Sini, aku punya mainan baru loh. Ini mainan pesawat seri terbaru. Wah, bagus banget Lilo. Pasti harganya mahal. Ah, aku juga pengen. Iya, Jin, benar. Soalnya ini edisi terbatas. Belilah. Bagaimana kalau ku pinjam sebentar? Aku pengen banget main itu. Nggak boleh. Beli saja, Jin. Minta sama orang tuamu sana. Ya sudahlah, apa boleh buat. Setelah puas bermain, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setibanya Jenny di rumah, ia langsung menemui kedua orang tuanya dengan bersedih. Jenny, kenapa mukanya cemberut gitu? Senyum dong anak cantik mama. Iya dong sini, masa mau cemberut terus? Mama, papa, Jenny ingin mainan baru.
Tadi Jini lihat Lilo punya mainan baru. Itu bagus banget. Jini kepengen banget. Kamu ingin mainan apa sih, Nak? Pesawat-pesawatan edisi terbaru, Mah. Jini tahu itu mahal. Tapi Jini mohon ya, Mah, belikan itu untuk Jini. Jini, ketika kamu ingin sesuatu, kamu tidak harus memilikinya sekarang juga. Ah, Papa tidak mengerti perasaanku. Jini lalu meninggalkan kedua orang tuanya ke kamar dengan marah. Setelah di kamar, ia mulai merenungkan perbuatannya. Aku sangat ingin mainan itu. Aku harus memujuk orang tuaku. Betul banget, Jin. Kamu harus segera memilikinya. Jini, ingat kata Papa. Apa yang kamu inginkan tidak harus kamu miliki sekarang juga, kan? Jangan dengerin dia. Kalau kamu nggak beli sekarang, kamu bakalan ketinggalan zaman. Terus bujuk mereka, Jin. Ingat kata Papa, Jin. Setelah merenungkannya, Jini sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan lagi memaksa kedua orang tuanya untuk membelikan mainan itu. Dan ia juga menyesal karena telah marah pada kedua orang tuanya. Setelah waktu berlalu cukup lama, Jini keluar menemui kedua orang tuanya. Papa, Mama, Jini minta maaf ya. Jini tadi meminta mainan dengan marah-marah dan memaksa. Jini sudah tidak akan memaksa Papa dan Mama membelikannya. Seharusnya Jini juga mendengarkan kata Papa. Sini anak Papa, tidak apa-apa. Papa mau maafkanmu. Karena kedua orang tuanya terenyuh dengan sikap Jini yang sudah berubah, tidak memaksa lagi dan sudah menyesal, pada akhirnya kedua orang tua Jini mengajak Jini keluar untuk membeli mainan, walau mainannya tidak sama persis dengan mainan Lilo. Setibanya mereka di rumah, Terima kasih Papa, Mama. Walau berbeda dan tak semahal milik Lilo, tapi Jini sangat senang dan bersyukur. Sama-sama, Nak. Jadi adik-adik, apabila kita menginginkan sesuatu, kita harus bersabar dan setia menunggu. Ketika kita meminta pun harus baik-baik, sama seperti perempuan Kanaan yang bersabar, setia menunggu, percaya dan beriman pada Yesus. Sama juga seperti Jini yang menyesal telah meminta sesuatu dengan tidak baik, yaitu dengan marah-marah. Ketika adik-adik bersabar, setia menunggu, percaya dan beriman pada Yesus, dan juga memintanya dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat-Nya. Dan dengan kita setia duduk di bawah kaki Yesus, serta bersyukur, kita akan menerima remah-remah dari berkat-Nya. Aktivitas hari ini menulis catatan ayat emas. Bahannya 1 lembar kertas dan gunting. Alatnya spidol atau krayon atau pensil warna. Langkah pertama, potong kertas menjadi 2 bagian dan posisikan vertikal. Kemudian, tulislah, "Hai Ibu, sungguh besar imanmu." Matius bab 15 ayat 21-28 di bagian atas. Kemudian, gambar salib. Lalu di bagian bawah tulislah, "Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Lalu yang terakhir, hiaslah sesuai yang kalian inginkan. Catatan ayat emas pun jadi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kegiatan Pia dari awal hingga akhir.
Berkatilah ya Tuhan, supaya kami selalu bersabar dan setia menunggu-Mu, serta memiliki iman seperti perempuan Kanaan yang Kau tolong. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti PIA online hari ini. Nantikan cerita berikutnya minggu depan ya. Bye-bye. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mensatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati.